Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayudhya Fitriani sebagai moderator dari kelompok 2. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ari Rahmatullah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan yang telah memperkenankan kami untuk menyampaikan presentasi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 2 kelas pendidikan biologi A 2020 dengan anggota saya sendiri Ayudhya Fitriani dengan NIM 2001358, yang kedua Binta Nurul dengan NIM 2007055, yang ketiga Muhammad Syamsul Rizal dengan NIM 2007608, yang keempat Rizky Desi Amelia dengan NIM 2007972, dan yang terakhir yaitu Cindy Isnaini Hertadi dengan NIM 2004520. Di sini kami akan menyajikan materi terkait manusia dan pendidikan. Kemudian, untuk mengefektifkan waktu, mari langsung saja kita kepada pembahasan materi yang pertama, yakni terkait hakikat manusia yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Namun, sebelum kepada hakikat manusia, kami mengambil kutipan dari Philip H. Phoenix pada tahun 1964 yang menegaskan, since education is means of helping human beings to become what they can and should become, the educator needs to understand human nature. He needs to understand people in their actualities, in their possibilities, and in their idealities. He must also know how to foster their several change in them. Yang berarti, karena sarana pendidikan ini membantu manusia untuk menjadi apa yang mereka bisa dan apa yang seharusnya, maka pendidik harus memahami sifat manusia. Pendidik ini harus memahami dan mengetahui orang dalam aktualisasinya, kemungkinannya, serta idealitasnya. Pendidik juga harus tahu bagaimana cara untuk mendorong perubahan yang diinginkannya. Kemudian, di sini kita pasti bertanya-tanya, apa itu hakikat manusia? Saya ini bagaimana? Kita bagaimana? Kemudian masuk kepada hakikat manusia. Hakikat manusia itu sebenarnya ada 11 poin, tetapi di sini saya akan menjelaskan dari poin 1 sampai 5 terlebih dahulu. Hakikat manusia yang pertama yakni manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, manusia sebagai kesatuan badani dan rohani. Yang ketiga, individualitas atau personalitas. Yang keempat, sosialitas. Dan yang kelima, keberbudayaan. Masuk kepada poin yang pertama, yakni makhluk Tuhan yang Maha Esa. Pasti sebelumnya kita bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya asal-usul manusia, bagaimana sebenarnya asal-usul alam semesta. Di sini terdapat dua aliran filsafat yang mampu menjawab kedua pertanyaan tersebut, yakni aliran evolusionisme dan aliran kreasionisme. Hal tersebut dinyatakan oleh J.D. Butler pada tahun 1968. Menurut evolusionisme, manusia adalah hasil puncak dari mata rantai evolusi yang terjadi di alam semesta. Manusia ini sebagai halnya alam semesta, ada dengan sendirinya dan berkembang dari alam semesta itu sendiri tanpa adanya pencipta. Namun hal tersebut dibantah atau ditolak oleh aliran kreasionisme yang menyatakan bahwa asal-usul manusia ini sebenarnya ada penciptanya dan sebagaimana halnya alam semesta yakni merupakan ciptaan suatu creative cause atau personality yakni Tuhan yang Maha Esa. Nah, kemudian penolakan tersebut didasarkan pada 4 argumen, yakni yang pertama yaitu argumen ontologis, yaitu semua manusia ini memiliki ide tentang Tuhan. Nah, yang berarti bahwa realitasnya yang ada di alam semesta ini lebih dari yang manusia itu pikirkan. Hal tersebut membuktikan bahwa adanya Tuhan yang pasti lebih sempurna daripada manusia itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua yaitu argumen kosmologis, yakni segala sesuatu yang ada mesti mempunyai suatu sebab. Artinya, adanya alam semesta dan manusia ini sebagai akibat dari sebab tersebut. Nah, sebab pertama adalah sumber bagi sebab-sebab yang lainnya, yakni tidak berada
sebagai materi seperti alam semesta atau manusia itu sendiri, melainkan sebagai pribadi atau holy. Kemudian yang ketiga yaitu argumen teologis, yakni segala sesuatu memiliki tujuan. Sebab itu, segala sesuatu ini tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan diciptakan oleh pengatur tujuan tersebut, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang terakhir yaitu argumen moral. Manusia ini bermoral. Ia dapat membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Ini membuktikan adanya dasar sumber dari tujuan moralitas tersebut. Nah, dasar sumber dan tujuan moralitas ini tidak lain adalah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian masuk kepada poin yang kedua, yakni manusia sebagai kesatuan badani dan rohani. Di sini terdapat 3 pandangan, yakni yang pertama menurut Julien de la Mettrie dan Feuerbach yang sering dikenal sebagai epifenomenalisme, yang menyatakan bahwa esensi manusia ini semata-mata hanya bersifat badani atau fisik saja. Sebab itu segala hal yang bersifat kejiwaan atau spiritual ini hanya dipandang sebagai resonansi dari berfungsinya badan atau fisik tersebut. Dia menyatakan bahwa tubuhlah yang mempengaruhi jiwa. Kemudian pandangan yang kedua yakni menurut Plato. Beliau menyatakan bahwa esensi dari manusia itu bersifat kejiwaan, spiritual atau rohani. Memang di sini Plato tidak mengingkari adanya fisik atau tubuh. Namun menurut dia jiwa ini mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada badan. Nah, jiwa ini berperan untuk memimpin badan. Nah, artinya dia berpendapat bahwa jiwalah yang mempengaruhi badan. Oleh karena itu, badan mempunyai ketergantungan kepada jiwa. Kemudian pandangan yang ketiga yakni menurut René Descartes. René Descartes ini menurutnya esensi dari manusia itu terdiri dari 2, yakni badan dan jiwa. Kedua esensi tersebut berbeda sehingga menurutnya di antara kedua esensi tersebut tidak memiliki hubungan. Namun demikian, Descartes juga mengemukakan bahwa setiap peristiwa kejiwaan ini selalu paralel dengan peristiwa badaniah atau sebaliknya. Namun, ketiga pandangan tersebut ternyata ditolak oleh E.F. Schlesinger yang menurutnya bahwa manusia ini sebagai kesatuan dari yang bersifat badani dan rohani yang secara prinsipal ini berbeda daripada benda, tumbuhan, hewan maupun Tuhan. Nah, sejalan dengan pendapat Abdurrahman Sholih yang menegaskan juga bahwa meski manusia ini merupakan perpaduan antara unsur yang berbeda, ruh dan badan, namun merupakan pribadi yang integral. Selanjutnya yaitu sebagai kesatuan dari badani dan rohani, manusia ini hidup dalam ruang dan waktu, memiliki kesadaran, penyadaran diri, kebutuhan, insting, nafsu, serta tujuan yang bermacam-macam. Nah, hal tersebut memungkinkan manusia ini berpotensi untuk berbuat baik, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, di sisi lain, akibat dari hawa nafsunya tersebut, manusia juga berpotensi untuk berbuat jahat. Selanjutnya, dalam eksistensinya, manusia ini berdimensi individualitas atau personalitas, sosialitas, moralitas, keberbudayaan, dan keberagaman. Selanjutnya, yang terakhir yaitu implikasinya, manusia memiliki historitas, berinteraksi atau berkomunikasi, dan memiliki dinamika. Kemudian, masuk kepada poin yang ketiga, yakni individualitas atau personalitas. Yakni yang pertama yaitu manusia sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dibagi. Artinya, manusia ini bukan hanya sebagai suatu anggota di dalam lingkungan saja, tetapi juga bersifat individual. Kemudian yang kedua yaitu manusia memiliki perbedaan dengan yang lainnya sehingga bersifat unik. Perbedaan tersebut berkenaan dengan misalnya postur tubuhnya, cara berpikirnya, minatnya, cita-citanya, hobinya, serta tujuannya. Bahkan saat ini sampai sekarang manusia yang kembar siam sekalipun tidak memiliki kesamaan dalam keseluruhannya. Kemudian yang ketiga yaitu subjek yang otonom. Dikarenakan manusia ini memiliki subjektivitas atau kediri sendirian, maka pada hakikatnya manusia ini sebagai pribadi yakni sebagai objek. Adapun sebagai pribadi atau subjek tersebut, setiap manusia ini pasti bebas mengambil tindakan atau pilihan serta tanggung jawabnya sendiri atau otonom untuk menandaskan atau untuk
menentukan keberadaannya di dalam lingkungan itu akan seperti apa. Kemudian masuk kepada poin yang keempat, yakni sosialitas. Yang pertama yaitu Aristoteles menyatakan bahwa manusia ini sebagai makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Hal tersebut terdapat pada Ernest Cassirer pada tahun 1987 yang menyatakan bahwa sekalipun setiap manusia ini bersifat individual atau personal, tetapi manusia ini tidak dapat hidup sendirian karena manusia hidup bersosial dan saling melengkapi atau saling membutuhkan atau saling ketergantungan dalam memenuhi kebutuhannya tersebut. Kemudian yang kedua yaitu terdapat hubungan timbal balik antara individu dengan masyarakatnya. Pernyataan tersebut dinyatakan oleh Ernest Cassirer dan Theo Huygens dalam Surjan Tope dan K. Berrians pada tahun 1983. Nah, Ernest Cassirer ini menyatakan bahwa manusia takkan menemukan dirinya atau takkan mengenali dirinya, takkan menyadari individualitasnya kecuali melalui perantara dari pergaulan sosial tersebut. Kemudian, Theo Huygens juga mengemukakan bahwa dunia hidupnya ini dipengaruhi oleh orang lain sedemikian rupa sehingga demikian dia mendapat arti yang sebenarnya dari dirinya sendiri bersama orang lain tersebut. Nah, selanjutnya terdapat juga hubungan atau pengaruh individu terhadap masyarakatnya. Dikarenakan masyarakat ini terdiri dari atau terbentuk dari individu-individu, maka maju mundurnya suatu masyarakat ini akan ditentukan oleh individu-individu yang membangunnya. Hal tersebut dinyatakan oleh Iqbal pada tahun 1978. Nah, kemudian hubungan antara individu dengan sesamanya adalah hubungan subjek dengan subjek yang oleh Martin Buber disebut sebagai hubungan aitu atau aku engkau. Hal tersebut terdapat pada Maurice S. Friedman pada tahun 1954. Hal tersebut karena seperti yang telah kita ketahui bahwa manusia ini sebagai subjek atau bukan sebagai objek. Jadi karena adanya hubungan timbal balik antara subjek tersebut, maka dinyatakan adanya hubungan antar subjek dan subjek tersebut sehingga tadi dikatakan sebagai aitu atau aku engkau. Kemudian yang terakhir yaitu terdapatnya keseimbangan antara individualitas dan sosialitas pada manusia. Selanjutnya yaitu poin yang kelima, yakni keberbudayaan. Yang pertama yaitu adanya pengertian dari kebudayaan itu sendiri, yakni keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Hal tersebut dinyatakan oleh Hujananingrat pada tahun 1985. Kemudian terdapat 3 jenis wujud kebudayaan. Yang pertama yaitu sebagai kompleks dari ide-ide, ilmu, pengetahuan, norma-norma, peraturan-peraturan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dan dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai benda-benda hasil karya manusia. Yang pertama yaitu manusia hidup berbudaya dan membudaya. Artinya, manusia di sini memiliki inisiatif dan kreatif dalam menciptakan kebudayaannya. Manusia menggunakan kebudayaan tersebut dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhannya. Di samping itu, kebudayaan ini menjadi milik manusia, menyatu dengan dirinya. Dia hidup sesuai dengan kebudayaan. Bahkan, ada yang menyatakan bahwa budaya itu bukan sesuatu yang berada di luar manusia, melainkan sesuatu atau perbuatan manusia itu sendiri. Kemudian, yang kedua yaitu manusia baru menjadi manusia karena dan bersama kebudayaannya. Tadi telah dikatakan bahwa kebudayaan ini melekat pada diri manusia, yakni perbuatan yang ada pada diri manusia itu sendiri. Nah, berkenaan dengan itu, Ernest Cassirer yang menegaskan bahwa manusia ini tidak menjadi manusia karena sebuah faktor di dalam dirinya, misalnya naluri atau akal budi, melainkan fungsi kehidupannya, yaitu pekerjaannya dan kebudayaannya. Kemudian yang ketiga itu kebudayaan juga disinyalir telah menimbulkan krisis antropologis. Di samping memberikan dampak yang positif dari kebudayaan tersebut, di sini
apabila tidak digunakan dengan sebaiknya, maka kebudayaan juga bisa memberikan dampak yang negatif, seperti dalam kemajuan teknologi saat ini. Misalnya manusia menciptakan robot, yang awalnya manusia itu mengendalikan robot, tetapi kenyataannya sekarang malah robot yang mengendalikan manusia. Kemudian, kebudayaan ini tidak bersifat statis, melainkan dinamis. Seiring dengan berjalannya waktu dan adanya era globalisasi saat ini, tentunya banyak kebudayaan yang masuk dari luar. Ya, karena itu bisa saja kebudayaan tersebut terpengaruhi oleh faktor luar tersebut, sehingga kebudayaan di sini tidak bersifat statis, melainkan bersifat dinamis. Dan yang terakhir yakni masyarakat ini kadang terombang-ambing di antara dua kecenderungan, yakni konservatif atau inovatif. Nah, tadi dengan adanya kemajuan tersebut, terkadang masyarakat ini bingung akan memilih konservatif atau melestarikan kebudayaan yang telah ada sebelumnya atau yang telah lama ada dari nenek moyangnya, atau melakukan inovatif atau melakukan pembaruan dari kebudayaan tersebut meskipun tidak menghilangkan kebudayaan sebelumnya. Ada hakikat manusia dari yang ke-6 sampai yang ke-11. Yang ke-6 yaitu moralitas, yang ke-7 keberagaman, yang ke-8 historitas, ke-9 komunikasi atau interaksi, ke-10 dinamika, dan yang ke-11 eksisten manusia adalah untuk menjadi manusia. Mari kita simak penjelasannya. Hakikat manusia yang ke-6 yaitu moralitas. Eksistensi manusia memiliki dimensi moralitas. Manusia memiliki dimensi moralitas karena ia memiliki kata hati yang dapat membedakan antara baik dan jahat. Adapun menurut Immanuel Kant, pada manusia terdapat rasio praktis yang memberikan perintah mutlak atau kategorikal imperatif. Misalnya, ketika Anda meminjam buku atau meminjam uang kepada teman, maka kata hati Anda mengatakan untuk mengembalikannya. Sebagai subjek yang otonom atau memiliki kebebasan, manusia selalu dihadapkan pada suatu alternatif tindakan atau perbuatan yang harus dipilihnya. Adapun kebebasan untuk bertindak atau berbuat selalu berhubungan dengan norma-norma moral dan nilai-nilai moral yang juga harus dipilihnya. Karena manusia mempunyai kebebasan memilih untuk bertindak atau berbuat, maka selalu ada penilaian moral atau tuntutan pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya. Itu adalah keberagaman. Keberagaman merupakan salah satu karakteristik esensial eksistensi manusia yang terungkap dalam bentuk pengakuan atau keyakinan akan kebenaran suatu agama yang diwujudkan dalam sikap dan perilakunya. Hal ini terdapat pada manusia manapun, baik dalam rentang waktu dulu, sekarang, atau masa yang akan datang, maupun dalam rentang geografis di mana manusia berada. Seperti yang telah kita pahami, manusia memiliki potensi untuk mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di lain pihak, Tuhan pun telah menurunkan wahyu melalui utusan-utusannya dan telah menggelar tanda-tanda di alam semesta untuk dipikirkan oleh manusia, agar manusia beriman dan bertakwa kepadanya. Dalam keberagaman, manusia dapat merasakan hidupnya menjadi bermakna. Ia memperoleh kejelasan tentang asal-usulnya, dasar hidupnya, tata cara hidupnya, dan menjadi jelas pula arah tujuannya akan kemana. 8 adalah historisitas. Eksistensi manusia memiliki dimensi historisitas. Artinya bahwa keberadaan manusia pada saat ini terpaut kepada masa lalunya. Ia belum selesai mewujudkan dirinya sebagai manusia. Ia mengarah ke masa depan untuk mencapai tujuan hidupnya. Historisitas memiliki fungsi untuk membangun eksistensi manusia. Sehubungan dengan ini, Karl Jasper menyatakan bahwa manusia harus tahu siapa dia tadinya untuk menjadi sadar kemungkinan menjadi apa dia nantinya. Masa lampaunya yang historis adalah faktor dasar yang tidak dapat dihindarkan bagi masa depannya. Manusia telah melampaui masa lalunya. Adapun keberadaannya pada saat ini adalah sedang dalam perjalanan, dalam perkembangan dan pengembangan diri. Sejak kelahirannya, manusia memang adalah manusia, tetapi ia juga harus terus berjuang untuk hidup sesuai kodrat dan martabat kemanusiaannya. Karena itu, ia belum selesai menjadi manusia, belum selesai mengaktualisasikan dirinya demi mencapai tujuan hidupnya. Tujuan hidup manusia mencakup 3 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi ruang, yaitu di sini, di sana, dan di dunia akhirat. Yang kedua dimensi waktu, yaitu masa sekarang dan masa yang akan datang. Dan yang ketiga dimensi nilai, yaitu baik atau tidak baik.
sesuai dengan agama dan budaya yang diakuinya. Adapun esensi tujuan hidup manusia tiada lain adalah untuk mencapai keselamatan atau kebahagiaan di dunia dan di akhirat, atau untuk mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Yaitu komunikasi atau interaksi. Dalam rangka mencapai tujuan hidupnya, manusia berinteraksi atau berkomunikasi. Komunikasi atau interaksi ini dilakukan baik secara vertikal, yaitu dengan Tuhannya, dan secara horizontal, yaitu dengan alam, sesama manusia, serta budayanya, bahkan dengan dirinya sendiri. Demikianlah interaksi atau komunikasi bersifat multidimensi. Dan yang ke-10 yaitu dinamika. Menurut N. Dri-Jarkara, SJ pada tahun 1986 menyatakan bahwa manusia mempunyai atau berupa dinamika. Artinya manusia tidak pernah berhenti, selalu dalam keaktifan baik dalam aspek fisiologis maupun spiritualnya. Dinamika mempunyai arah horizontal atau ke arah sesama dan dunia, maupun arah transdental yaitu ke arah yang mutlak. Adapun dinamika itu adalah untuk penyempurnaan diri, baik dalam hubungannya dengan sesama, dunia, dan Tuhan. Manusia adalah subjek, sebab itu ia dapat mengontrol dinamikanya. Namun demikian, karena ia adalah kesatuan jasmani, rohani, yang mana ia dibekali nafsu, sebagai insan sosial dan sebagainya, maka dinamika itu tidak sepenuhnya selalu dapat dikuasainya. Terkadang muncul dorongan-dorongan negatif yang bertentangan dengan apa yang seharusnya. Kadang muncul pengaruh negatif dari sesamanya yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Kadang muncul kesombongan yang tidak seharusnya diwujudkan. Kadang individualitasnya terlalu dominan atau sosialitasnya. Sehubungan dengan itu, idealnya manusia harus secara sengaja dan secara prinsipal menguasai dirinya agar dinamika itu betul-betul sesuai dengan arah yang seharusnya. 11. Eksisten manusia adalah untuk menjadi manusia. Seperti yang telah dikemukakan tadi, manusia memiliki dimensi dinamika. Sebab itu, eksistensi manusia bersifat dinamis. Bagi manusia, bereksistensi berarti mengadakan dirinya secara aktif. Bereksistensi berarti merencanakan, berbuat, dan menjadi. Permasalahannya, manusia itu bereksistensi untuk menjadi siapa? Eksistensi manusia tiada lain adalah untuk menjadi manusia. Inilah tugas yang diembannya. Tegasnya, ia harus menjadi manusia ideal, yaitu manusia yang diharapkan, dicita-citakan, atau menjadi manusia yang seharusnya. Idealitas atau keharusan, cita-cita atau harapan, bersumber dari Tuhan melalui ajaran agama yang diturunkannya, bersumber dari sesama dan budayanya, bahkan dari diri manusia itu sendiri. Adapun manusia ideal yang dimaksud adalah manusia yang mampu mewujudkan berbagai potensinya secara optimal, sehingga beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, berperasaan, berkemauan, dan mampu berkarya. Selain itu, mampu memenuhi berbagai kebutuhannya secara wajar, mampu mengendalikan hawa nafsunya, berkepribadian, bermasyarakat, dan berbudaya. Bismillahirrahmanirrahim, nama saya Bintan Rizky Fadilah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip antropologis keharusan pendidikan manusia sebagai makhluk yang perlu dididik dan mendidik diri. Yang pertama ada prinsip historisitas. Sebagaimana dijelaskan oleh Tata Syarifuddin dan M.I. Sulaiman, bahwa eksistensi manusia terpaut dengan masa lalunya. Misalnya ia berada karena diciptakan oleh Tuhan, lahir ke dunia dalam keadaan tidak berdaya sehingga memerlukan bantuan orang tuanya atau orang lain, serta sekaligus menjangkau masa depan untuk mencapai tujuan hidupnya. Dengan demikian, manusia berada dalam perjalanan hidup dalam perkembangan dan pengembangan diri. Ia adalah manusia tetapi sekaligus belum selesai mewujudkan dirinya sebagai manusia. Selanjutnya ada prinsip idealis. Bersama dengan hal sebelumnya, dalam eksistensinya manusia mengemban tugas untuk menjadi manusia ideal. Sosok manusia ideal merupakan gambaran manusia yang dicita-citakan atau yang seharusnya. Sebab itu, sosok manusia ideal tersebut belum terwujudkan, melainkan harus diupayakan untuk diwujudkan. Sebagai pribadi, setiap orang memang otonom. Ia bebas menentukan pilihannya, tetapi bahwa bebas itu selalu berarti terikat pada nilai-nilai tertentu yang menjadi pilihannya. Dan dengan kebebasannya itulah seorang pribadi wajib bertanggung jawab serta dimintai pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, tiada makna lain bahwa berada sebagai manusia adalah mengemban tugas
dan mempunyai tujuan untuk menjadi manusia, atau bertugas mewujudkan berbagai aspek hakikat manusia. Yang ketiga ada prinsip posibilitas atau aktualitas. Perkembangan manusia yang bersifat terbuka, maksudnya manusia memiliki berbagai kemampuan yang tidak dibawa dari kelahirannya, melainkan didapatkan setelah kelahirannya, dalam perkembangan menuju kedewasaan dan dalam pembentukan. Kemampuan ini dapat dirangkum dalam istilah pendidikan. Manusia berkembang sesuai kodrat dan martabat kemanusiaannya atau mampu menjadi manusia. Sebaliknya, mungkin pula ia berkembang ke arah yang kurang sesuai atau bahkan tidak sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaannya. Contoh perbandingan sifat perkembangan hewan dan manusia. Kerbau lahir sebagai anak kerbau, selanjutnya ia hidup sesuai kodrat dan martabat kekerbauannya, mengerbau atau menjadi kerbau. Sebaliknya dengan perkembangan manusia, dikemukakan oleh Anne Rolet yang melaporkan bahwa sampai tahun 1976, para etnolog telah mencatat 60 anak-anak buas yang hidup bersama dan dipelihara oleh binatang. Tidak diketahui bagaimana awal kejadiannya. Yang jelas, telah ditemukan bahwa di antara ke-60 anak tersebut ada yang dipelihara oleh serigala, kijang, kera, dan sebagainya. Anak-anak tersebut berperilaku tidak sebagaimana layaknya manusia, melainkan bertingkah laku sebagaimana binatang yang memeliharanya. Mereka tidak berpakaian, agresif untuk menyerang dan menggigit, tidak dapat tertawa, ada yang tidak dapat berjalan tegak, tidak berbahasa sebagaimana bahasa manusia, dan lain-lain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Rizky Desi Amelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip kemungkinan pendidikan manusia sebagai makhluk yang dapat dididik. Manusia perlu dididik dan mendidik diri. Lalu pertanyaannya, apakah manusia akan dapat dididik? Prinsip-prinsip antropologis apakah yang melandasinya? Nah, untuk menjawab hal tersebut, maka mari kita lihat di slide selanjutnya. Mengacu kepada konsep hakikat manusia sebagaimana telah diuraikan di awal, berdasarkan hal tersebut dapat ditemukan 5 prinsip antropologis yang melandasi kemungkinan manusia akan dapat dididik. Yang pertama adalah prinsip potensialitas, yang kedua adalah prinsip dinamika, yang ketiga adalah prinsip individualitas, yang keempat adalah prinsip sosialitas, dan yang terakhir adalah prinsip moralitas. Mari kita bahas satu persatu prinsip-prinsip tersebut. Prinsip pertama yaitu adalah prinsip potensialitas. Pendidikan bertujuan agar seseorang menjadi manusia yang ideal. Sosok manusia ideal yang dimaksud adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral dan berakhlak mulia, cerdas, berperasaan, berkemauan, mampu berkarya, dan lain sebagainya. Di pihak lain, manusia memiliki berbagai potensi, yaitu potensi untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, potensi untuk berbuat baik, potensi untuk membuat suatu karya, dan potensi lainnya. Sebab itu, manusia akan dapat dididik karena ia memiliki potensi untuk menjadi manusia yang ideal. Selanjutnya, kita beralih ke prinsip yang kedua, yaitu adalah prinsip dinamika. Ditinjau dari sudut pendidikan diupayakan dalam rangka memfasilitasi peserta didik agar menjadi manusia yang ideal. Di pihak lain, manusia itu sendiri memiliki dinamika untuk menjadi manusia ideal. Manusia selalu aktif, baik dalam aspek fisiologi maupun spiritualnya. Manusia selalu menginginkan dan mengejar segala hal yang lebih dari apa yang telah atau yang ada direncanakannya. Manusia berupaya untuk mengaktualisasi diri agar menjadi manusia yang ideal, baik dalam rangka interaksi ataupun komunikasi. Karena itu, dinamika manusia mengimplikasikan bahwa manusia akan dapat dididik. Kemudian, yang ketiga adalah prinsip individualitas. Praktek pendidikan berupaya untuk mendidik dan memfasilitasi manusia, antara lain dengan mengarahkan agar manusia mampu menjadi dirinya sendiri. Di pihak lain, manusia adalah individu yang memiliki kediri sendirian atau yang dikenal dengan subjektivitas, bebas dan aktif berupaya untuk menjadi dirinya sendiri.
Sebab itu, individualitas mengimplikasikan bahwa manusia akan dapat dididik. Selanjutnya, prinsip yang keempat adalah prinsip solidaritas. Pendidikan hakikatnya berlangsung dalam pergaulan antar manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Melalui pergaulan inilah pengaruh pendidikan disampaikan oleh pendidik dan diterima oleh peserta didik. Telah kita pahami bahwasannya hakikat manusia adalah makhluk sosial. Ia hidup bersama dengan sesamanya. Dalam kehidupan bersama dengan sesamanya, manusia akan terjadi hubungan pengaruh timbal balik di mana setiap individu akan menerima pengaruh dari individu lainnya. Sebab itu, sosialitas mengimplikasikan bahwa manusia akan dapat dididik. Kemudian, prinsip yang terakhir adalah prinsip moralitas. Pendidikan bersifat normatif. Artinya, pendidikan dilaksana berdasarkan sistem norma dan sistem nilai tertentu. Di samping itu, pendidikan bertujuan agar manusia bisa menjadi seseorang yang berakhlak mulia dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang bersumber dari agama, masyarakat, dan budaya manusia itu sendiri. Di pihak lain, manusia berdimensi moralitas. Manusia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sebab itu, dimensi moralitas mengimplikasikan bahwa manusia akan dapat dididik. Atas dasar berbagai asumsi di atas, jelas kiranya bahwa manusia akan dapat dididik. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, pendidikan sebagai humanisasi. Pendidikan mengupayakan memanusiakan manusia. Dapat kita ambil contoh. Terdapat banyak sekali fenomena orang yang memiliki titel yang tinggi, orang yang memiliki pendidikan yang tinggi, orang yang memiliki jabatan yang tinggi, namun mereka seakan tidak melihat walaupun mereka memiliki mata. Mereka seakan tidak mendengar walaupun mereka memiliki telinga. Karena apa? Mereka tidak memiliki moral. Mereka seakan masa bodoh dengan masyarakat yang berkebutuhan, masyarakat yang terkena bencana. Mereka seakan tidak peduli dengan seperti itu. Padahal pendidikan mengupayakan memanusiakan manusia. Oleh karena itu, pendidikan diarahkan mewujudkan manusia yang ideal, sebab pendidikan bersifat normatif. Diharapkan dapat membentuk kepribadian pelajar yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, disiplin, cerdas, berkemauan tinggi, memiliki moral yang baik, dan jiwa sosial yang tinggi. Pendidikan bukanlah hanya tentang latihan dan sosialisasi saja, namun sebagai bentuk kegiatan dalam upaya mengembangkan potensi manusia dalam konteks yang menyeluruh. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antara pendidik dan terdidik. Peran pendidik bukanlah membentuk siswanya, namun membantu memfasilitasi peserta didiknya dengan mengacu kepada semboyan Ingar Sosung Tulung Doa, yaitu memberikan teladan Ingma Diomon Karso, membangkitkan semangat dan kemauan Tuturi Handayani, membimbing dan memimpin. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.